Baiklah teman-teman, saya sudah sering mengatakan bahwa orang kulit putih adalah orang yang paling tidak rasis di planet ini. Bagaimana saya tahu ini? Dan kenapa saya punya pernyataan yang sangat tegas? Karena saya pindah ke Australia saat saya berumur 19 tahun. Saya tidak pernah mengalami rasisme atau diskriminasi apapun. Sampai-sampai saya sering bertanya pada diri sendiri, sebaik apa sih orang-orang ini? Kenapa mereka tidak melihat bahwa saya ini orang berkulit coklat, orang Pakistan? Bahasa Inggris saya bahkan tidak terlalu bagus saat pertama kali saya datang ke sini. Tapi saya selalu ingin berbicara seperti orang Australia. Jadi saya selalu dalam proses belajar. Tapi sebaliknya, saya juga memperhatikan bahwa banyak migran dari latar belakang non-kulit putih menuduh penduduk lokal rasis, padahal sebenarnya mereka sendiri yang rasis. Saya sudah tahu hal ini sejak lama, tapi saya tidak pernah benar-benar membicarakannya. Saya pernah membuat beberapa cuitan tentang hal ini. Saya pernah punya klub lari yang dibuat untuk orang-orang seperti saya. Maksud saya, orang Asia Selatan. Klub lari Asia Selatan semakin banyak bermunculan di seluruh Australia dan di bagian lain dunia. Ya Tuhan, saya sangat mencintai pekerjaan saya. Saya sangat mencintai pekerjaan saya. Tujuan mereka adalah membantu lebih banyak orang Asia Selatan menemukan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa memiliki, sesuatu yang belum dirasakan sebagian orang Asia Selatan di Australia. Orang Asia Selatan adalah salah satu populasi yang tumbuh paling cepat, populasi imigran di Australia. Dan dengan itu, banyak orang berusaha menyesuaikan diri, mencoba bertemu orang, menjalin pertemanan, hubungan, apapun itu. Dan itu bukan cara yang alami atau santai untuk melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang aku ikuti, tapi kemudian aku datang dan ternyata ada sekitar 40 orang di sini. Sebenarnya aku baru di sini, aku pindah minggu ini dari Auckland. Luar biasa melihat begitu banyak orang yang datang dan banyak orang kulit coklat juga. Kadang-kadang sulit bertemu orang Asia Selatan lain di Melbourne. Aku tumbuh dikelilingi oleh orang-orang yang bukan dari etnisku, dan kurasa itu bagus. Orang-orang mencoba mencari cara untuk terhubung kembali. Salah satu cara yang baik untuk melakukannya adalah lewat klub lari. Jadi lihatlah laporan baru yang mengejutkan dari Telegraph, di mana mereka menyelidiki dan menemukan bahwa Muslim di Inggris mengiklankan rumah dan pekerjaan hanya untuk Muslim. Dengarkan ini Camilla dari Telegraph. Sebuah investigasi dari Telegraph menemukan bahwa para pemilik rumah secara ilegal mengiklankan hanya untuk penyewa Muslim saja. Investigasi kami menemukan ratusan iklan di situs media sosial yang menyarankan bahwa hanya penyewa Muslim yang boleh melamar. Tentu saja ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesetaraan 2010 yang menyatakan demikian. Tapi alasan mengapa hal ini tidak diperhatikan adalah karena ini menimpa orang kulit putih. Jika kejadiannya sebaliknya, mereka pasti sudah kena masalah. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Jika Anda ingin menciptakan masyarakat yang benar-benar harmonis dan terintegrasi, bukan masyarakat yang berjalan sendiri-sendiri, maka Anda harus menghilangkan diskriminasi. Masalahnya adalah orang kulit putih berhasil meyakinkan orang-orang mereka sendiri, tetapi mereka gagal menerapkan standar yang sama pada orang non-kulit putih. Pemilik rumah tidak boleh mendiskriminasi penyewa berdasarkan agama mereka. Iklan-iklan tersebut dipasang di 3 situs web, Facebook, Telegram, dan Gumtree. Kami menghubungi ketiga perusahaan tersebut, tetapi hanya Facebook yang merespons dan mengatakan bahwa mereka telah menghapus sebuah halaman yang menampilkan puluhan iklan khusus Muslim. Dengarkan ini adalah rekan saya yang sedang mencoba menghubungi salah satu pemilik rumah yang mengiklankan properti khusus Muslim. Saya melihat di situ tertulis hanya tersedia untuk laki-laki Muslim atau perempuan Muslim. Saya bukan Muslim. Apakah saya tetap bisa menyewanya? Tidak bisa. Apakah ada hal yang bisa saya katakan atau lakukan sebagai non-Muslim agar Anda mau menyewakan ini kepada saya? Namun, ratusan iklan seperti ini terus diposting di media sosial, menawarkan properti di seluruh ibu kota. Apakah Anda ingin melihat beberapa iklan itu sendiri? Tommy Robinson jelas yang mempostingnya. Kerja bagus Tommy, lihat ini. Kamar tunggal tersedia, semua tagihan sudah termasuk. Tersedia untuk gadis muslim atau laki-laki muslim di rumah yang tenang. Lihat yang lain. 1 tempat tidur tersedia untuk disewa di London Timur. Saya tidak tahu kenapa ada orang. Ingin tinggal di sana, tapi ya silakan saja. Dan tebak apa? Keunggulan lokasinya. Terletak di Jalan Monagar dekat Masjid Kubar. Hanya 10 menit jalan kaki ke stasiun Uptown Park. Akses mudah ke toko, pasar, dan kebutuhan sehari-hari di sekitar. Hanya cocok untuk mahasiswa Muslim Gujarati saja, bukan untuk Muslim lain. Mereka tidak menerima Muslim Afrika. Mereka juga tidak menerima Muslim Timur Tengah. Mereka secara khusus menginginkan seorang Muslim Gujarati. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka juga orang Gujarat.
Dibutuhkan satu laki-laki muslim. Apartemen studio dengan dapur dan kamar mandi di dalam. Tidak boleh berbagi apartemen studio. Dan kamu ingin berbagi dengan pria muslim. Stasiun terdekat, Back Entry, Dagenham. Aku tahu di mana itu. Tempatnya jelek, benar-benar tempat yang jelek. Hanya 5 menit jalan kaki ke stasiun Uptown Park. Ya Tuhan, sewa 800 pound untuk pria dan wanita profesional. Hanya untuk muslim. Kamu tahu kenapa begitu? Kenapa diskriminasi itu ada? Itu karena ini. Dan memaksa Muslim untuk menganut nilai-nilai Britania. Tidak, kami tidak suka budaya kalian. Kami tidak suka perjudian kalian, homoseksualitas kalian, dan pergaulan bebas kalian. Tapi kami senang tinggal di negara kalian dan mengubahnya menjadi tempat bobrok yang dulu kami tinggalkan saat kabur dari. Dan hukum buatan manusia, kalian, kami tidak suka itu. Menurutku, yang kami miliki lebih baik. Kami akan tetap berpegang pada itu. Tidak, terima kasih. Jadi pemerintah Inggris atau para gila kaum kiri berhati lembut, pecinta lingkungan, dan kaum woke ini akan memberitahumu bahwa, oh itu hanya sekelompok kecil orang. Kau tahu, setiap negara punya orang-orang ekstremis. Nilai-nilai mereka terlihat jelas di depan mata. Inilah alasan mengapa kamu tidak melihat orang kulit putih di lingkungan muslim. Itulah alasannya. Mereka mengatakannya secara terbuka, mereka menyiarkannya secara terbuka. Mereka sudah melakukan itu selama puluhan tahun tanpa ada perlawanan. Siapapun yang bersuara menentang mereka langsung dicap sebagai fanatik sayap kanan. Tapi semuanya terjadi di depan umum. Kamu sudah melihat seperti apa masyarakat yang diciptakan. Kamu lihat East London, kamu lihat Hounslow, Tower Hamlets, Parsa Birmingham. Sebenarnya bukan Parsa Birmingham. Setengah dari Birmingham sudah hilang. Dan tebak apa? Inilah sebabnya saya sebenarnya semakin percaya bahwa multikulturalisme jarang berhasil. Bahkan dari budaya yang tidak bermusuhan sekalipun, selalu ada yang baik dan buruk dalam segala hal. Tapi saya masih bingung dengan gagasan ini. Apakah lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan? Karena coba lihat ini. Ini terjadi di Australia, tapi pelakunya di Australia bukan Muslim. Sebenarnya Muslim juga akan melakukan hal itu. Coba lihat ini. Jordan H. Knight, dia bilang, buka Gumtree sekarang juga dan cari khusus orang India. Kamu akan lihat orang Australia didiskriminasi secara aktif di negara mereka sendiri. Jadi saya bilang, oke, mari kita coba. Jadi saya ketik hanya India, Australia. Lihat ini. Kamar lengkap di Craigieburn, khusus orang India. Kamar untuk disewa di Southern River, hanya untuk mahasiswa India. Kamar single untuk disewa di Kellamvale. Saya tidak tahu di mana itu. Gadis India Punjabi. Oh, gadis India Punjabi. Bisa jadi pria India yang menyeramkan juga, kamu tidak pernah tahu. Hanya untuk pasangan India saja. Mahasiswi India, vegetarian murni. Jadi kalau kamu orang India yang makan daging, kamu tidak diterima. Kamar untuk disewa di Pakenham, itu adalah pinggiran kota terakhir di jalur Tenggara. Jaraknya sekitar 1 jam 15 menit dari CBD, hanya untuk perempuan India. Ini terjadi secara besar-besaran. Sebenarnya, coba saya cari yang hanya untuk Muslim. Saya ingin bersikap adil kepada orang India. Mari kita lihat. Bagaimana mungkin kita kecewa? Lihat itu. Pelatihan pribadi hanya untuk perempuan Muslim. Oke. Pijat olahraga. Oke, baiklah. Kamar untuk disewa, khusus perempuan Muslim. Saya bisa mengerti kalau seorang perempuan Muslim tidak ingin tinggal dengan laki-laki. Atau perempuan manapun tidak ingin tinggal dengan laki-laki. Dia tidak ingin tinggal serumah, itu tidak masalah. Tapi pemilik properti sewaan seharusnya tidak diizinkan untuk mengiklankan hal itu. Ini adalah diskriminasi terbuka. Alasan kenapa saya ingin membicarakan hal ini dan alasan kenapa saya sangat yakin bahwa orang kulit putih adalah orang yang paling tidak rasis di dunia. Saya pernah tinggal di Australia saat masih muda. Saya datang ke Australia saat berusia 19 tahun pada tahun 2003. Saat itu saya berumur 19 tahun. Pekerjaan pertama saya adalah di Maya di Cheston sebagai agen penjualan, asisten penjualan. Saya ingat proses wawancaranya. Saya benar-benar masih baru waktu itu. Saya ingat pria Australia yang mewawancarai saya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya. Saya rasa saya melakukannya dengan cukup baik. Dan saya mendapat pekerjaan paruh waktu, kamu tahu, dan saya melakukannya selama 2 tahun. Lalu saya bekerja di sebuah pom bensin. Ini saat saya kuliah dan saya diizinkan bekerja 20 jam seminggu. Oke, saya tidak pernah melewati batas itu karena saya khawatir jika saya melanggar syarat visa pelajar saya, maka saya bisa dideportasi ke tempat yang buruk. Maaf, saya memang tidak ingin kembali ke sana. Oke? Saya katakan, saya akui,
Saya hanya tidak mengerti semua migran ekonomi yang datang ke negara-negara barat yang indah ini, tapi mereka masih mencintai negara asal mereka. Kenapa? Kalau memang begitu bagus, kenapa kamu pindah ke negara barat? Kenapa? Dan kemudian ketika mereka datang ke sini, mereka mengubah barat menjadi tempat buruk seperti asal mereka. Jadi saya tidak pernah mengalami rasisme. Jadi pengalaman pribadi saya akan selalu ada bersama saya. Dan itulah salah satu alasan utama kenapa saya jatuh cinta dengan Australia. Saya pikir orang-orang di sini sangat baik. Kenapa mereka begitu baik pada saya? Saya sering bertanya pada mereka, kenapa kalian begitu baik? Karena saat itu saya masih seorang Pakistan. Saya tahu bagaimana orang Pakistan memandang non-Muslim. Saya tahu bagaimana orang Pakistan memandang komunitas Hindu atau komunitas Kristen mereka. Mereka punya istilah-istilah merendahkan untuk mereka. Tapi orang-orang ini sangat baik. Saya dulu pikir orang Australia itu rasis, tapi ternyata tidak. Saya pergi ke klub kriket. Semua orang menerima saya. Tapi ada perbedaan penting. Saya tidak pernah berpura-pura, oh lihat saya pria Muslim berkulit coklat. Saya sangat bangga menjadi orang Pakistan. Meskipun dulu saya mendukung tim kriket Pakistan, saat saya pergi ke G, saya akan mendukung Pakistan. Tapi orang Australia duduk di sebelah saya. Tidak ada yang tersinggung dengan itu. Saya tidak mendukung tim kriket yang buruk itu lagi. Dan saya berpikir, kenapa saya harus mendukung tim kriket jelek itu? Mereka selalu kalah juga. Saya beruntung tinggal di negara yang punya tim kriket terbaik sepanjang masa. Ya, tentu saja mereka dulu sering memberi saya mimpi buruk di tahun 90-an, di masa-masa Wazim Akram dan Sari Bakhta, karena saya tumbuh besar menonton mereka. Tapi setelah mereka pensiun, jadi sangat mudah bagi saya untuk menolak seluruh negara itu. Saya berharap yang terbaik untuk mereka, tapi saya memang bukan bagian dari mereka. Saya memang tidak suka nilai-nilai mereka, sistem mereka, budaya mereka. Saya memang tidak suka itu. Mungkin itu alasan kenapa saya tidak pernah menunjukkan aura supremasi seperti yang dilakukan kebanyakan kaum kulturalis. Entah kenapa, kebanyakan orang memang seperti itu. Bahkan orang-orang dari budaya dunia ketiga yang buruk sekalipun, mereka tetap bangga dengan budaya mereka. Saya bilang, bro, kenapa kamu bangga dengan budaya itu? Lihatlah budaya itu. Lihat apa yang diberikan kepadamu. Itu budaya yang buruk. Bukankah kamu beruntung bisa mengucapkan selamat tinggal pada itu dan menjadi bagian dari negara yang luar biasa, indah dan menakjubkan ini? Saya tidak sedang dibawa pengaruh obat-obatan atau apapun, tapi saya punya rasa syukur yang luar biasa untuk Australia. Itulah sebabnya cinta dan dedikasi saya melampaui hanya Australia saja. Inilah alasan saya mencintai Inggris. Editor video saya orang Irlandia dan dia bilang, tidak, tolong lepas bendera Union Jack-nya. Saya bilang, maaf. Kamu tahu, Inggris adalah induk dari semua negara Anglo kita. Jadi, pokoknya Inggris dan tentu saja Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Saya merasa tidak ada tujuan mulia selain menjaga nilai-nilai asli negara-negara ini dan memulihkannya. Oh, ngomong-ngomong soal memulihkan, jadi Restore Britain, itulah sebabnya saya sangat menyukai Rupert Lowe dibandingkan politisi lain saat ini. Saya tahu dia seorang politisi, tapi kamu tahu, semakin banyak hal buruk yang terjadi di Inggris, semakin keras retorikanya, dan semakin banyak pula dukungan yang dia dapatkan dari masyarakat, termasuk saya. Jadi coba lihat pesan terbaru dari Rupert Lowe tentang hal ini. Sebuah investigasi oleh The Telegraph menemukan bahwa para pemilik rumah secara ilegal mengiklankan hanya untuk penyewa Muslim di seluruh London. Memalukan. Restore Britain akan membalikkan Islamisasi yang merayap di negara kita. Jadi mantan saya yang benar-benar orang Australia, dia punya nama Anglo, latar belakang Anglo, tapi ibunya orang Irlandia. Itu sebabnya dia punya masalah dengan Inggris. Tapi ayahnya orang Australia turun-temurun sejak 6 atau 7 generasi lalu. Jadi waktu dia mau masuk dunia kerja, dia melamar kerja di Coles di Northcote dan manajernya orang Yunani. Jadi dia melamar kerja tapi tidak diterima. Lalu dia pura-pura melamar lagi dan menambahkan nama Papadopoulos atau semacamnya di akhir namanya. Dan dia langsung mendapat telepon. Jadi ibunya menelpon Coles saat itu dan berkata, ini adalah diskriminasi. Saya mengerti. Saya rasa orang-orang memang cenderung melakukan itu. Tapi itu adalah tugas pemerintah untuk mencegah hal itu terjadi. Karena jika orang kulit putih mengikuti hukum dan aturan main, sementara komunitas lain tidak, maka itu tidak adil bagi orang kulit putih. Dan pada dasarnya, Anda sedang menciptakan masyarakat dua kelas. Dan itu seharusnya tidak pernah diizinkan. Lihat apa yang terjadi di Inggris, itu tidak pernah berhasil. Dan lihat, itu juga terjadi di Kanada. Lihat yang satu ini,
Saya baru saja melihat ini. Sistem transportasi umum Ottawa memamerkan karyawan baru mereka, mempekerjakan orang asing alih-alih warga sendiri. Orang India hanya berjumlah 2% dari populasi di Ottawa, namun hanya mereka yang diprioritaskan untuk pekerjaan. Lihat mereka, hanya ada satu orang Kanada. Apakah dia orang Kanada? Mungkin orang India, saya tidak tahu. Itu satu orang Kanada. 1, 2, 3. 3 orang Kanada yang bisa saya lihat. Mereka mungkin ada di bagian manajemen dan mungkin mereka yang melakukan perekrutan. Jadi tolong, jangan lakukan itu. Kalian sedang bermain-main dengan kesabaran mayoritas penduduk asli kulit putih di semua negara ini. Kalian sedang memprovokasi mereka. Kalian tidak adil kepada mereka. Dan kalian sedang menciptakan masyarakat di mana kita akan berakhir dengan banyak pria kulit putih yang marah dan mereka akan dibenarkan. Dan itu tidak akan baik untuk siapapun.